Bagaimana pergerakan saham hari ini? Kita akan membahasnya bersama analis Mirai Aset Sekuritas, Christine Natasha. Selamat pagi, Mbak Christine. Halo, selamat pagi. Tadi kalau kita mengamati indeks dari bursa hari ini, IHSG dibuka kembali menguat setelah kemarin di akhir pekan menguatnya cukup signifikan 2,13%, lalu hari ini dibuka di 4.944. Seperti apa analisis Anda untuk pergerakan indeks sepanjang hari ini? Kalau saya lihat sih ada kecenderungan mix untuk pergerakan indeks hari ini, karena kalau kita lihat dari Amerika Serikat hari ini kemarin hari Jumat ditutup menguat karena ada saham-saham teknologi yang rebound cukup signifikan. Namun juga ada sentimen negatif yang datang dari Amerika Serikat juga, di mana stimulus fiskal Amerika Serikat kelima tetap akan rendah sekitar 1 triliun US dollar, yang mana ini memberikan ketidakpastian juga terhadap ekonomi di Amerika Serikat, dan beberapa house di Amerika Serikat mendowngrade menurunkan target GDP di fourth quarter 2020. Lalu kalau di Indonesia sendiri kita lihat dari COVID-19 daily new case yang terus naik. Menurut saya itu selain PSBB yang di Jakarta yang diperpanjang lagi, PSBB yang diperpanjang lagi sampai Oktober 11 ini juga memberikan sentimen negatif terhadap IHSG. Jadi untuk hari ini ada kecenderungan untuk pergerakan IHSG yang mix. Oke, dan tadi kalau Anda katakan pergerakan yang mix, saat ini juga sudah terjadi kembali terkoreksi begitu di 4.944, meskipun tipis 0,03% terkoreksinya. Kira-kira kalau memang IHSG bergerak mix, kecenderungannya akan lebih menuju rebound apa terus terkoreksi, dan seperti apa kira-kira di level berapa begitu Mbak Christine untuk support resistance hari ini? Ya, kalau hari ini sih kecenderungan mix ya, karena kalau menguji resisten di 5.000 sampai 5.045, kalau gagal untuk menembus level ini mungkin bisa menuju ke titik rendahnya lagi, itu di supportnya mungkin di 4.750. 4.700. Dan ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk tren melihat pergerakannya selama 2 minggu terakhir, nampaknya IHSG kita juga kecenderungannya didominasi terkoreksi begitu. Kalau untuk pekan ini, seperti apa prediksi Anda? Untuk pekan ini sih saya lihat sih masih akan bergerak sideways ya, karena belum ada sentimen positif, apalagi Indonesia dikatakan akan menuju ke technical recession di akhir third quarter ini, yang mana kemarin juga Ibu Sri Mulyani juga merevise down dari GDP outlook Indonesia sendiri. Oke, kalau tadi dikatakan bergerak mixnya cenderung dipengaruhi oleh sentimen global, kalau untuk dalam negeri sendiri sejauh apa indeks terpengaruh begitu, Mbak Christine? Ada tidak sentimen-sentimen yang mempengaruhi indeks cukup signifikan untuk pekan ini? Ada mungkin dari revisi undang-undang BI ya, yang dimana BI menjadi burden sharing dengan pemerintah, yang dimana ini sebenarnya akan revisi struktur BI ini dipercaya akan menjadi ajang seperti debt monetization gitu. Jadi menurut saya ini akan berpengaruh negatif terhadap rupiah kita, yang mana sebenarnya hari ini juga rupiah kita kalau terlihat udah melemah cukup signifikan, udah reach 15.000 rupiah lagi gitu. Jadi dengan revisi undang-undang BI ini sejatinya akan memberikan dampak sentimen negatif terhadap IHSG. Oke, baik. Artinya kalau dari dalam negeri ini terkait amandemen dari revisi Undang-Undang Bank Indonesia itu sendiri ya, dan juga pandemi ataupun COVID ataupun PSBB ini perpanjang, ini juga cukup mempengaruhi pelaku pasar kah sejauh ini? Anda melihatnya seperti apa? Ya, selain karena PSBB kita ini diperpanjang, sebetulnya dengan daily new case yang naik reach new high terus di beberapa hari belakangan ini, sebetulnya itu memberikan ketidakpastian bagaimana Indonesia ini sebetulnya menghadapi pandemi virus corona ini, sedangkan kita juga tidak mungkin PSBB yang full 100% lagi seperti di bulan April, karena itu akan berdampak very negatively terhadap ekonomi di Indonesia. Oke, kalau untuk saham sendiri, kira-kira sektor apa saja yang bisa menopang indeks untuk hari ini, Mbak Christine? Mungkin karena pelemahan rupiah terhadap
US dollar, saya lihat sih saham-saham seperti CPO itu akan berdampak positif untuk hari ini gitu. Saham CPO, kira-kira apa saja yang bisa Anda rekomendasikan dari CPO? Dari saham CPO sih kita suka DSNG, walaupun debt to equity ratio-nya dia cukup tinggi, tapi dia comply with the ESG regulation, lalu AALI dan LSIP untuk pilihan kedua dan ketiganya. Oke, itu untuk CPO ya. Dan juga kalau kita berbicara soal vaksin, tadi kita juga sempat melihat dua saham vaksin ini nampaknya harganya juga mengalami kenaikan antara Kalbe dan juga Indofarma. Kira-kira adanya isu vaksin dari Tiongkok ini berdampak tidak terhadap sektor farmasi kita? Menurut saya sih ya ini ada dampak sedikit positif sih terhadap Indonesia punya, karena kemarin Sinovac China committed untuk memberikan untuk enable Bio Farma untuk produce at least kayak 40 juta dosis buat Indonesia sebelum Maret 2021. Dan base scenario-nya ini production and distribution dari first batch of CoronaVac akan take around 6 months untuk bisa complete gitu. Jadi dengan adanya sentimen positif dari vaksin yang akan ditemukan nanti di sebelum Maret 2021, mungkin ini sedikit memberikan sentimen positif. Baik, itu dari sektor farmasi. Tapi kalau untuk rekomendasi saham yang menarik yang bisa ditarget oleh pelaku pasar untuk hari ini ada apa saja, Mbak? Mungkin kita juga suka sektor rumah sakit ya, seperti Mika dan Hill. Mungkin itu juga mereka dapat sentimen positif juga kan, karena memang daily new case of coronavirus gitu. Oke, dari rumah sakit ya. Kalau ada apa saja kalau untuk dari rumah sakit? Kita ada Mika dan Hill. Oke, itu yang bisa direkomendasikan. Ternyata saham rumah sakit masih cukup menarik begitu. Kalau perbankan, kalau kita lihat hari ini nampaknya cukup terkoreksi secara keseluruhan. Apakah masih menarik dibandingkan seperti minggu lalu yang cukup direkomendasikan oleh sejumlah analis? Memang kalau untuk sektor perbankan itu mereka kan dapat sentimen negatif itu secara tidak langsung dari pelemahan ekonomi ya, karena kita expect mungkin net NPL mereka akan meningkat, apalagi saat ini kita akan masuk ke dalam jurang resesi gitu. Jadi dikhawatirkan dari UMKM apalagi yang gagal bayar dari in terms of loan-nya juga. Jadi menurut saya untuk saat ini memang sentimennya masih negatif, tapi untuk jangka panjangnya saya lihat sih masih boleh untuk perbankan, karena selain mereka itu adalah big cap dan kita juga berharap pemulihan ekonomi nanti ke depannya dari pemerintah kita juga pasti kan ada usaha-usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia gitu. Jadi itu harusnya nanti akan berdampak positif terhadap perbankan. Tapi untuk saat ini memang sentimennya masih negatif karena kita juga masih mengekspektasikan third quarter GDP yang belum rilis. Dan juga kita masih belum tahu coronavirus ini di Indonesia masih bertahan sampai kapan gitu. Sedangkan vaksin yang mungkin kita juga walaupun kita expect dari 2021 udah ada gitu, tapi kita belum bisa 100% yakin kalau vaksin ini akan segera dapat didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Baik. Terima kasih Mbak Christine telah bergabung bersama kami. Christine Natasha, analis Mirai Aset Sekuritas bersama IDX Opening Bell. Terima kasih Mbak.